Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi wa man wala. Alhamdulillah, ketemu lagi, kita lanjutkan ya perbincangan kita tadi. Jadi soal KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kekerasan dalam rumah tangga itu kan sudah goal ya. Jadi sudah ada peraturan ya. Saya lupa tahun berapa itu, 90-an kayaknya ya. Sudah digodok dan sudah menjadi peraturan ke PKDRT, yaitu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga ya kalau nggak salah. Nah, saya sempat lihat pasalnya, ada pasal, saya lupa sih pasalnya, kebetulan tadi spontan aja ya buat video ini. Yang jelas saya ingatnya pasalnya itu ada 3 pasal ya, yang menurut saya itu yang cukup krusial ya. Saya ingat yang 1 sama 2, yang tengahnya nggak ingat. Yang pertama itu terkait dengan ketika istri itu terpaksa gitu ya, melayani suaminya terpaksa melayani suaminya ya di tempat tidur, itu suami bisa dilaporkan oleh istri dan itu ancaman maksimal. Nah, sekali lagi kalau tidak salah 12 tahun. Yang jelas besar kalau saya baca waktu itu. Ini tinggi sekali ya sampai segitu. Dia lebih berat daripada kalau poligami. Jadi ketika nanti yang ada pasal lagi itu yang tengah saya lupa, tapi yang ketiga itu adalah ketika suami itu menikah lagi, menikahnya syah, nikah syar'i, itu suami bisa diancam hukuman maksimal 3 tahun. Dendanya kalau nggak salah 9 juta. Kalau yang tadi lebih tinggi lagi, kalau yang tadi itu 12 tahun maksimal ya. Itu kalau nggak salah dendanya sampai 36 juta. Luar biasa. Dan di undang-undang yang sekarang sudah beberapa tahun ini digencarkan untuk bisa disahkan, sampai kemudian di tahun yang lalu itu di tahun 2020 nggak berhasil, kemudian baru saja dimasukkan di prolegnas di 2021 kemarin, tapi belum, masih dalam dari awalnya RUU PKS menjadi RUU TPKS. Itu pun juga ada poin terkait dengan masalah marital rape atau perkosaan dalam rumah tangga. Ya sebenarnya kalau saya lihat ya juga sudah ada gitu ya peraturan terkait dengan PKDRT itu yang dianggap itu kekerasan ketika suami itu memaksa istrinya untuk melayani, itu dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan suami bisa dilaporkan. Insya Allah gitu ya, luar biasa. Nah, afatifillah rahimakunallah, tadi di video sebelumnya saya sudah menekankan kita sebagai muslimah itu dalam berbuat itu tidak bisa semau gue, tidak bisa seenaknya ya sukanya saya itu begini acaranya, aku nggak mau kayak gitu tuh gitu. Kita tidak bisa begitu. Pilihannya adalah terikat dengan syariat ketika kita sudah menyatakan kita sebagai seorang muslim. Kembalinya apa? Panduan kita adalah syariat Allah. Dan insya Allah yang namanya syariat itu bukan mendatangkan kemudorotan atau mendolimi manusia, tidak sama sekali. Dan Allah sudah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi syariat itu diturunkan dalam rangka apa? Rahmatan lil alamin. Nah, jadi rahmat bagi seluruh alam, dan namanya rahmat itu bagi siapa? Muslim, non muslim, semuanya dapat rahmat. Nah, kalau di ayat yang lain kan lupa saya ayatnya, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudaw wa busyra lil muslimin gitu ya. Jadi kan dikatakan kan kami telah menurunkan Alkitab tibyana likulli syai', telah menurunkan segala sesuatu itu diturunkan, diatur ya, ada dalam Alkitab yaitu Al-Quran itu. Nah, itu harus dijadikan huda, jadi petunjuk, jadi acuan, menjadi peraturan gitu. Nggak cuma dibaca tok yasinan gitu selesai gitu, tapi itu menjadi huda. Kemudian kalau huda warahmah wa huda warahmah wa busra, jadi ketika itu diterapkan jadi huda, jadi petunjuk, maka akan terjadi rahmah. Rahmah itu akan dinikmati siapapun yang dia menerapkan syariat, entah muslim atau non muslim. Karena kalau bicara negara itu kan ada undang-undang positif, peraturan perundangan itu berlaku bagi seluruh warga negara, entah dia muslim ataupun orang-orang kafir. Nah, kemudian cuma kelebihannya kalau muslim bukan hanya dapat rahmat di dunia, kesejahteraan, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tumanina gitu ya, tetapi juga ada apa? Busro. Kabar gembira dengan apa? Karena ada pahala, ada balasan, ada surga yang menanti karena ketaatan kita kepada Allah.
Nah itu luar biasa, dan itu ya harusnya kita cari gitu. Gimana sih supaya hidup kita itu berkah gitu ya, bukan gimana cuma supaya enak untuk dunia tetapi soro untuk akhirat kan ya naudzubillah gitu ya. Jadi enak di dunia tetapi susah di akhirat, kemudian dapat siksa itu kan ya naudzubillah gitu. Jadi hidup itu cari yang sebagaimana doa kita ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanahnya itu di dunia wal akhirah gitu. Nah, itu yang harusnya kita cari. Nah, bagaimana kalau kita bicara tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga? Sebenarnya kalau Islam itu mendudukkan laki dan perempuan, suami istri ya maksudnya. Suami istri itu adalah hubungannya adalah hubungan persahabatan, suhbah. Bukan hubungan seperti majikan dengan buruh gitu ya. Antara majikan dengan ini pegawainya dengan bawahannya, antara bos gitu ya sama ini buruh-buruhnya begitu ya. Jadi bukan sebagaimana penguasa diktator dengan rakyatnya gitu ya. Nah, jadi bukan dengan hubungan seperti itu, tapi hubungan persahabatan. Ya namanya sahabat ya, apa ya jenenge sahabat itu rek. Sahabat itu ya saling mengisi, saling memahami gitu ya. Ya saling inilah membantu juga. Kalau dicontohkan Rasulullah itu setelah subuh, kemudian beliau itu berkeliling ke rumah istri-istrinya menyapanya. Kemudian nanti yang gilirannya di rumah siapa itu ya Rasulullah di situ membantu istrinya, ya membantu ya pekerjaan rumah tangga. Kadang-kadang Rasulullah juga menjahit sendiri bajunya yang sobek atau sandalnya atau apanya begitu. Jadi Rasulullah itu dan juga beliau juga sangat penyayang pada anak-anak kecil gitu ya. Pada cucunya kan itu. Jadi hubungan di dalam keluarga itu bukan hubungan yang kaku sebagaimana orang di kantor gitu ya. Begitu juga antara suami istri itu, sehingga saya kira pertentangan, percekcokan atau masalah yang dihadapi antara suami dengan istri itu harusnya diselesaikannya itu dengan penyelesaian yang kekeluargaan, penyelesaian yang bukan saling saya membayangkan ketika ada undang-undang semacam undang-undang PKDRT di mana bisa saling melaporkan, istri bisa melaporkan, apalagi nanti dengan RUU TPKS misalnya, ketika ada kekerasan di dalam rumah tangga terjadi apa-apa dikit kemudian suami istrinya lapor, seperti apa kehidupannya. Padahal kan namanya suami istri itu kan saling ya, mereka kalau di dalam Islam itu kan kewajiban mencari nafkah itu ada pada suami. Kenapa? Bukan lalu itu membuat istri jadi tidak boleh keluar, kan tidak begitu juga. Tapi kan memang Allah mengatur demikian ini dalam rangka untuk kebaikan semuanya, menciptakan harmoni gitu. Nah, maka ketika bicara tentang hubungan suami istri itu adalah hubungan persahabatan, dan memang Allah itu ya namanya orang hidup berdua kemudian tambah anak ya. Bertiga minimal sama anaknya kalau misalnya nanti punya anak, atau berdua saja ketika tidak punya anak, atau anaknya bisa jadi 5, 10 gitu ya. Nah ini harus ada pemimpin, namanya kalau perjalanan saja kita safar saja itu saja harus ada pemimpinnya, apalagi ini namanya perjalanannya panjang sepanjang hidup, yaitu rumah tangga. Nah jelas di situ Allah memberikan gitu ya. Jadi Allah memberikan tugas sebagai pemimpin itu memang ditetapkan kepada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi posisi kepemimpinan di dalam rumah tangga itu memang diberikan kepada suami. Nah, tapi bukan berarti yang namanya apa yang dimaksud dengan qawwam. Qawwam itu pemimpin. Dan pemimpinnya itu bukan sebagaimana pemimpin yang sebagaimana misalnya kita mendapatkan gambaran hari ini. Penguasa itu pokoknya dia sangat kuasa. Meskipun rakyat demo di mana-mana, ya penguasa sudah memutuskan ayo kita pindah IKN gitu. Nah sudah gitu, sudah kamu nggak usah komen karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan oleh dewan, sudah jadi undang-undang, jalan wis gitu. Bukan begitu, bukan ini, apalagi yang model-model misalnya di negara-negara yang itu otoriter gitu ya. Kalau di sini ya mungkin sudah mengarah sih ya, tetapi mungkin masih belum sampai dengan kekerasan pakai militer, meskipun memang pendekatan yang sifatnya pendekatan memaksa itu juga sudah kita rasakan kan begitu ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan qawwam itu adalah kepemimpinan sebagai sebuah tanggung jawab. Allah meletakkan tanggung jawab itu kepada laki-laki, tanggung jawab terhadap perempuan, dan tanggung jawab kepada anak-anaknya. Jadi dinamakan qawwam itu, yang itu maksudnya adalah pemimpin. Itu bukan berarti dia bisa bertindak sewenang-wenang, tetapi yang dimaksud di situ adalah bagaimana dia punya tanggung jawab untuk mengurusi anak dan istrinya.
Ya namanya qawwam itu ya dia bertanggung jawab. Ya berarti apa ya bahasanya itu, kalau misalnya kita pengembala kambing gitu ya. Nah, itu mengembala kambing kan memastikan kambing-kambingnya makan semua, jangan sampai diterkam serigala kan begitu. Ya, karena kalau di dalam hadis-hadis terkait dengan kepemimpinan, al imamu ro'in wa huwa mas'ulun an ro'iyatihi. Begitu juga istri-istri itu adalah ro'in di rumah tangga suaminya gitu. Artinya apa ya, perempuan itu juga dia bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, rumah tangga suaminya. Artinya dia mengatur masalah keuangan, memastikan tadi anggota keluarganya itu semuanya sehat, makanannya halal dan toyib, menjaga kebersihan rumah dan seterusnya. Itu tanggung jawab istri. Nah, suami menanggung jawab apa, termasuk dia memastikan anak-anaknya, istrinya itu makan kebutuhan pokok itu kan 3 ya. Jadi dia itu sandang pangan papan. Jadi ada tempat berteduhnya. Ya, tidak harus kemudian rumahnya bagus, tetapi ada tempat berteduh layak. Kemudian dia memberikan juga pakaian yang baik menutup aurat, kemudian juga memberikan makan yang cukup begitu. Itu kewajiban suami, dan melindunginya dari segala macam gitu ya, segala macam ya hal-hal yang bisa membahayakan. Bahkan juga kalau hari ini misalnya ada COVID gitu, juga memastikan gimana anggota keluarganya itu sehat, tidak terpapar dan seterusnya itu. Nah, itu bentuknya seperti itu. Nah, karena hubungan persahabatan, maka kita membayangkan ketika ada hal-hal yang bisa jadi namanya dua kepala antara suami dan istri, bisa jadi ada satu kondisi yang mereka tidak sepakat terhadap sesuatu. Ya, misalnya ya untuk memutuskan satu hal, apakah kita mau pindah di sini atau kita tetap di sini atau kita pindah ke tempat lain, ke rumah lain, mungkin masih ngontrak gitu, atau ke kota lain, di sini tidak kondusif dan seterusnya, atau anaknya harus kuliah di mana, atau anak harus sekolah di mana, atau bahkan pada urusan di tempat tidur gitu ya. Kadang mungkin ya istrinya lagi nggak enak badan, istrinya lagi gimana, tapi suaminya meminta begitu, maka ini kita bisa selesaikan dengan ma'ruf. Karena kalau kita lihat juga, meski suami tadi adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tetapi kita dapati ada hadis-hadis yang menceritakan soal perintah gitu ya, perintah bagi seorang suami gitu ya. Jadi kan memang istri itu kan punya kewajiban, jadi suami itu punya hak untuk ditaati, istri punya kewajiban untuk mentaati suaminya. Nah, jadi karena posisinya ar-rijal qawwamun 'alan nisa, maka kita lihat hadis-hadis yang itu memperjelas perintah Allah dan Rasulnya kepada para istri itu untuk taat kepada suaminya. Nah, misalnya saja yang contoh yang sering Ahwati Villa mungkin dengar, yaitu adanya seorang sahabiah yang dia itu dipesani suaminya tidak boleh keluar rumah gitu ya, sampai dia kembali. Nah, ternyata ada berita orang tuanya sakit. Akhirnya dia, karena dipesani begitu, dia tidak berani keluar. Dia sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, ini gimana, aku itu dipesani suamiku kayak gini. Maka Rasulullah kan memang ya sudah kan, taatilah suamimu, pesan suamimu, sampai kemudian ayahnya meninggal kan gitu. Nah, sehingga dan ketika didapati kondisi begitu, maka Rasulullah justru kemudian mengatakan bahwasanya bertakwalah ya. Jadi bahasanya Rasulullah itu ittaqullaha, dan janganlah melanggar pesan suamimu. Nah, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, sesungguhnya aku telah mengampuni dosanya karena dia ketaatannya kepada suaminya. Masya Allah. Nah, sehingga ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya memang suami itu dia berhak untuk ditaati oleh istrinya. Dan ketika dia misalnya melarang istrinya keluar, memang ya istri itu harus taat gitu, harus mengikuti apa yang disampaikan suaminya. Cuma berarti tadi kembali karena sahabat ya, misalnya kan bisa tidak kaku, kemudian kan bisa dialog ya sama suaminya, aku itu begini, boleh dong aku keluar karena seperti ini misalnya. Nah, itu kan bisa diskusi di situ. Jadi tidak kemudian jadi kalau suaminya sudah begini lalu tidak bisa sama sekali tidak bisa diajak dialog, tidak begitu, karena hubungannya persahabatan. Nah, tetapi kalau tadi endingnya setelah diskusi tadi kemudian suami sudah memutuskan, sudah Umi di rumah saja, nanti tunggu nanti Abi yang nganter, misalnya mau kemana gitu, nanti Abi yang nganter, nanti Abi uruskan misalnya, udah Umi tunggu aja dulu, nanti kalau ada apa-apa Abi nggak tenang nanti keluar misalnya kayak gitu.
Itu kan sesuatu yang bisa didiskusikan gitu loh, tidak kemudian saling ini hakku, kamu harus taat, kamu harus ini, kan enggak juga begitu gitu. Nah, kemudian terkait dengan masalah tadi apa terkait dengan hak suami untuk dia mempunyai hak untuk melarang istrinya seperti macam-macam gitu ya. Tetapi ternyata Allah juga memerintahkan suami itu untuk bersikap husnul isroh atau bermuasyarah atau bergaul dengan cara yang ma'ruf dengan istrinya. Artinya ya dia tidak boleh misalnya melarang istrinya itu untuk menjenguk orang tuanya ya. Misalnya menjenguk orang tuanya, bi aku pengen pulang menjenguk bapakku, kayaknya kemarin katanya agak kurang sehat begini kok nanyain aku terus gitu dan seterusnya. Itu suami jangan melarang, karena nanti itu akan bisa memutuskan tali silaturahmi antara anak dengan orang tuanya dan itu tidak boleh gitu ya. Nah, jadi suami juga harus memperhatikan, mempergauli istrinya dengan cara yang makruf, memperhatikan juga perasaan sahabatnya tadi, apa sih yang dia ini kan gitu. Nah sehingga apa namanya, pada suatu titik ya, bisa jadi pada satu titik itu si istri ini bangkang gitu ya. Istri itu sudah suaminya itu sudah benar, sudah mengarahkannya benar, misalnya masalah katakanlah contoh ya, menutup aurat. Suaminya sudah mengenal, pokoknya kamu menutup aurat dengan ya sudah disampaikan, dipahamkan, tetapi misalnya masih ngeyel begitu. Nah, membangkang atau terkait dengan masalah interaksi dengan lawan jenis misalnya ya, dia memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah kalau nggak ada abi ya, kalau nggak ada ayah misalnya, jangan masukkan laki-laki ke dalam rumah, temuin saja di luar, bilang bahwasanya suami lagi nggak di rumah. Jadi tolong nanti kembali dulu, nanti balik lagi kan seperti itu. Nah, tetapi bisa jadi istrinya ini apa ya, cengkal itu, bandel gitu, tetap aja. Nah, bisa jadi nanti jatuh pada kondisi yang bisa dikatakan itu tadi membangkang, atau dalam kondisi yang tadi kok dia itu chat sama laki-laki lain, oh itu ternyata temannya sekolah dulu, oh yang kayak misalnya kasus di layangan putus gitu itu ya, kok dia chat-chat sama perempuan, kok dia call sama perempuan, siapa itu misalnya, sama laki-laki. Kalau ini kasusnya adalah beda ya mungkin ya, kebalik itu ya, yang selingkuh kan yang laki-laki, ini misalnya istrinya begitu. Nah, dalam kondisi yang bisa dikatakan tuh masuk nusus gitu ya. Nah, di dalam ayat tuh a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallati takhafuna nusyuzahunna fa'ituhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabahu alaihin nasabila. Maka orang-orang perempuan yang takhafuna nusyuzahunna, nusyus ya, yang kalian khawatiri nususnya ya. Jadi dia itu sebenarnya gimana sih gitu loh, kok dia sudah melanggar itu tadi, melakukan nusus misalnya, terutama biasanya yang ya sudah sampai tadi ya, menyalahi tadi ya, melanggar kehormatan suaminya, dia sendiri tidak menjaga kehormatan dirinya dan seterusnya, itu yang semacam itu namanya nanti kategori nusus. Maka di situ Allah merintahkan faiduhunna, diberikan nasihat, wahjuruhunna, dan pisahkanlah fil madhaji, pisahkan dari tempat tidur, berarti kan memisahkan ndak di ini ya, ndak tidur bareng gitu ya. Dan kemudian wadribuhunna, maka pukullah. Nah, pukulnya itu nggak sembarang mukul ya, tidak boleh mukul itu yang apa namanya, mukulnya itu nampar, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu menjelaskan juga di satu hadis riwayat Muslim, fa in fa'alna dzalika fadribuhunna ghaira mubarrih. Nah, jadi jika kemudian mereka itu melakukan nusus ya, maka pukullah mereka, tapi bukan pukulan yang dikatakan itu sebagai ghaira mubarrih ya. Jadi pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak meninggalkan bekas begitu ya. Jadi nggak menyakiti. Jadi pukulannya itu adalah pukulan yang apa ya, pukulan yang ya misalnya dipukul bagian mana ya, tangannya atau bahunya atau apanya yang istri itu karena memang dia dekat dengan suami, dia tahu bahwasanya posisi suami ini lagi marah gitu. Tapi kan kalau dipukul di sebelah begitu tuh ya,
Ya jangan sampai pukulan itu menimbulkan misalnya meninggalkan bekas. Kalau di wajah itu juga kan nggak boleh ya, di wajah itu namper sampai merah begitu gitu ya. Nah, atau nanti di pantat yang kemudian nanti menyebabkan ini ya, mungkin sampai di tulang ekornya gimana misalnya begitu. Jadi itu harus bukan sembarang mukul. Mukul sampai koras atau tadi melempari dengan apa tuh, piring terbang akhirnya tadi tangannya istrinya atau anggota tubuhnya itu kemudian sampai berdarah begitu, itu tidak boleh. Karena tadi jelas, jadi meskipun Allah menyampaikan buat ribuhunna, itu Rasulullah memberikan penjelasan adalah fatribuhunna ghairu mubarrih, bukan pukulan yang itu membahayakan, yang menyakitkan, atau bahasanya itu tidak meninggalkan. Dijelaskan juga di ini yang lain adalah tidak memberikan bekas gitu ya. Jadi itu pukulannya pukulan takdib, bukan pukulan dengan rasa dendam begitu ya, memangkel wancene gitu ya, kalau orang Jawa wancene bojo gak kada di dedek gitu ya. Karena nggak begitu. Jadi akhirnya dengan kekuatan gitu ya, namanya kekuatan laki-laki nampar, rasanya kayak gimana ya, sakit lah. Kita perempuan ditampar gitu ya, dengan tangannya laki-laki, tangannya aja udah gede kayak gitu misalnya, tangannya aja udah keras gitu, apalagi itu nampar dengan kekuatan, dengan kemarahan gitu. Insya Allah, naudzubillah gitu. Nah sehingga yang demikian itu tidak diperkenankan. Nah itu kondisi gimana sih kehidupan suami istri itu. Jadi suami juga tidak boleh semena-mena, tapi ketika nanti perempuan atau istrinya sudah taat, itu juga nggak boleh cari-cari jalan atau acara untuk mempersoalkan istrinya, jadi untuk menyusahkan istrinya kan begitu. Jadi juga didorong untuk saling memaafkan, saling mengikhlaskan. Ketika ada kekeruan yang tidak bisa diselesaikan, maka dia bisa mendatangkan hakaman min ahli wa hakaman min ahliha begitu bahasanya. Jadi penengah dari keluarga istri dan keluarga laki suami misalnya gitu. Jadi untuk jadi penengah itu kalau ada kekeruhan, sehingga nanti agak ada, bukan kalau ada masalah itu, kalau hari ini kan tingkat perceraian itu kan tinggi sekali. Kenapa? Karena ada apa-apa itu langsung suami langsung talak gitu ya, kamu tak cerai. Atau sekarang yang juga tren itu adalah gugat cerai. Jadi istri-istri itu minta dicerai. Nah, ini kalau zaman dulu itu biasanya talak, istri itu enggak ini. Tapi sekarang ya sepertinya kalau saya mensinyalir itu ya juga ada dampak dari pemikiran-pemikiran feminis dan kesetaraan gender itu, yang menjadikan memang ketika seruan feminisme itu menyeru perempuan itu untuk hidup mandiri. Nah salah satunya itu ada begini, karena mereka menyerukan perempuan jangan tergantung pada laki-laki, bergantunglah pada Allah. Itu kan mereka kurang ajar sekali gitu ya. Jadi mereka menggunakan Allahus Somad gitu ya. Itu saya ada itu ya, ada di Instagram itu seperti itu. Jadi mereka menggunakan kata Allahus Somad, Allah tempat bergantung, makanya bergantung itu pada Allah, jangan bergantung pada laki-laki, kan kurang ajar gitu. Kalau mereka mengatakan seperti itu kan tidak begitu penempatannya, dan narasi yang dibangun itu kan salah kaprah begitu. Nah, jadi konteks bahwasanya Allahus Somad itu beda sekali dengan konteks ketika manusia atau perempuan atau istri itu bergantung pada suaminya. Nah, sehingga mereka mengatakan ya perempuan itu harus mandiri, jangan bergantung pada laki-laki, sehingga laki-laki itu ada namanya ketimpangan relasi kuasa, mereka istilahnya biasanya begitu. Nah ini kan upaya untuk penyesatan opini dan narasi-narasi yang itu membuat di sebagian dari kaum muslimin itu terjebak dengan narasi-narasi itu. Nah intinya apa, Ahwati Villa, jadi nanti ada kekeruhan dalam rumah tangga. Kalau tadi bicara tentang si istri, kalau di video itu istri itu menyembunyikan aib suaminya. Ya memang istri itu didorong untuk memang tidak didorong, bahkan dilarang ya untuk mengumbar aib suaminya. Tetapi ketika kekerasan dalam rumah tangga itu sudah menjadi rutinitas, atau memang suaminya itu ringan tangan gitu ya, suka mukul, maka ini kan persoalannya beda dengan ketika suami itu suatu ketika dia hilaf. Orang itu nggak pernah mukul, dia nggak pernah kasar, tapi saat itu kok dia itu sampai mukul ya gitu. Nah itu kan harus jadi evaluasi gitu ya, muhasabah, kenapa ya suamiku sampai marahin kayak gitu. Oh ternyata ada yang bisikin, ada yang nebar gosip gitu ya, jadi memfitnah si istri, sehingga suaminya itu akhirnya marah banget gitu, tanpa tabayun dulu pada istrinya, langsung dia marah langsung mukul. Nah
Maka pada kondisi seperti itu kan dia juga nggak langsung melaporkan kepada ibunya, langsung sudah aku nggak mau lagi apa emas itu kayak gini itu kan rumah tangga kita gitu. Maka mari kita coba selesaikan ketika memang keruh dan memang suami, misalnya suaminya sendiri tidak makruh, memang dia itu bisa jadi misalnya ada kasus poligami tapi dia tuh di istri muda terus tidak pernah istri tua itu kayak tergantung gitu kan, apa itu jenis gantung posisinya, bukan tergantung, gantung artinya antara dia itu dicerai ataukah dia itu masih jadi istrinya, kok nggak pernah tidak pernah dikunjungi, tidak pernah mendapatkan jatah bermalamnya begitu dan seterusnya. Nah itu baru kalau seperti itu memang kondisinya ya kita butuh tadi mediator dari kalangan keluarga, atau kalau memang tadi sudah pada kondisi yang tidak bisa diselesaikan atau bahkan sudah pada kondisi yang kriminalitas misalnya begitu, ya itu bisa dilaporkan kepada pihak berwajib, bisa begitu. Tetapi kita tadi mengedepankan tadi ada upaya-upaya untuk mediasi. Kenapa? Karena ini rumah tangga. Kalau nggak begitu sebentar bubrah yang namanya rumah tangga itu. Kalau sedikit-sedikit kemudian ada masalah, kita langsung melaporkan masalah itu kepada ini. Apalagi tadi persoalan di tempat tidur gitu. Kan kita bicara kalau kemarin ramai soal consent atau konsensual gitu. Ya namanya nikah itu kan konsensual, kan sudah dari awal. Oke, kamu mau jadi istriku? Yes, I will gitu ya. Kemudian oke, kita nikah. Nikah konsekuensinya apa? Makanya sebelum nikah tuh belajar dulu ya. Yang masih jomblo, yang belum nikah. Apa sih nikah itu? Kemudian apa kewajiban, hak dan kewajibannya itu kan itu dipahami. Itu consent di awal gitu. Kalau sudah iya, oke iya, ayo akad gitu. Nah, begitu akad itu kan ada konsekuensi. Kita terikat dengan konsekuensi itu. Ibaratnya gini, ketika kita melamar kerja, nah di situ ada kontrak kerja. Kamu pertama nggak boleh begini, kamu harus begini, kamu harus loyal, kamu nggak boleh aktif di luar, kamu nggak boleh begini, kan itu gitu. Nah kalau sudah iya, kalau kamu mundur, kamu harus membalikan uang kontrak sekian puluh juta misalnya. Nah itu namanya kontrak di depan. Nah konsekuensinya ketika kita tanda tangan, kita terikat dengan isi poin-poin itu tadi. Begitu juga dengan nikah itu memang demikian juga. Akhirnya kita pahami secara kontraknya, maksudnya kan secara hukum syarak jelas di situ tupoksi atau tugas hak dan kewajiban suami istri itu hak kita pahami sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan dalil-dalil yang ada itu Al-Quran As-Sunnah. Nah maka ketika itu sudah tanda tangan ijab kabul, berarti menerima konsekuensi, maka ya kita terikat dengan itu, termasuk di dalamnya adalah melayani suami. Kan di situ ada hadis bahwasanya ketika seorang istri itu dia menolak ya suaminya, maka dia akan dilaknat para malaikat sampai subuh gitu ya, meninggalkan tempat tidur suaminya, malaikat akan melaknatnya sampai dia kembali. Nah ini kan konsekuensi, sehingga tidak bisa kemudian ketika ada kasus-kasus ketika suami istri itu merasa dia itu nggak mau, tapi suaminya itu memaksa dia, maka kemudian dia katakan itu sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Tidak pas gitu, itu out of the context gitu loh. Sehingga misalnya kalau Anda punya tadi ya, jadi pekerja kemudian sudah tanda tangan dengan kontrak kerjanya kayak gitu, maka Anda kemudian saya itu disuruh kembalikan uang segini. Ya iyalah, kan kemarin kamu sudah tanda tangan setuju, nanti kalau kamu keluar belum selesai kontrak maka kamu harus mengembalikan uang segini. Itu kan sudah tanda tangan, kan nggak bisa kemudian ini ada kekerasan dari majikan kepada saya, kan nggak bisa begitu. Nah makanya itu jadi mereka suka memainkan konsen, sehingga sekarang ini mungkin ramai juga yang pacaran, ketika ada kekerasan dalam pacaran kemudian mereka mengatakan bahwasanya perlu ada undang-undang pencegahan kekerasan dalam pacaran. Ini undang-undang kapitalistik liberal itu adalah undang-undang yang sifatnya sifatnya reaktif gitu ya, reaktif dan tidak menyelesaikan masalah. Jadi dia tuh reaktif aja ya, dan justru yang peraturan yang dikeluarkan itu justru menimbulkan masalah baru. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.